A man that I really like a lot is, he's definitely tough. I don't want to fight him. President Prabowo of Indonesia. Thank you very much. Please, this is a big guy. I tell you, I said, how many people in Indonesia? He said, like 240 million. I said, no, no, say it again. How many? It's a big country you have. And you do a great job and respected by everybody. And thank you very much for being here. Thank you very much, Mr. President. Thank you all. Thank you very much. Apa jadinya kalau dua pemimpin paling berani di dunia saat ini duduk satu meja dan bicara jujur soal masa depan? Hari ini, 20 Februari 2026, jagat media sosial kita lagi meledak. Visual yang kita lihat bukan cuma soal jabat tangan formal. Di Washington DC, kita melihat pemandangan yang nggak biasa. Presiden Prabowo Subianto disambut dengan karpet merah dan penghormatan militer penuh di Amerika Serikat. Tapi, yang bikin dunia gempar bukan cuma protokolnya, tapi apa yang diucapkan Donald Trump di depan para pemimpin dunia dalam forum Board of Peace. Trump, dengan gayanya yang blak-blakan, menyebut Prabowo sebagai tokoh besar yang sangat tangguh. Ini bukan sekedar basa-basi diplomatik, bro. Ini adalah pengakuan bahwa Indonesia bukan lagi pemain cadangan di panggung global. Kita adalah pemain inti. Mari kita bedah apa yang terjadi di balik pintu tertutup Gala Iftar Business Summit. Prabowo hadir di depan para raksasa Wall Street. Dan jujur aja, gaya bicaranya asik banget. Beliau sempat bercanda, mengutip pesan Trump, jangan pernah berhenti berkampanye. Tapi di balik candaan itu, ada misi serius. Prabowo sedang menjual masa depan Indonesia melalui Danantara. Beliau meyakinkan para pebisnis Amerika kalau Indonesia adalah macan yang sudah bangun. Hasilnya nggak main-main. 10 kesepakatan besar ditekan hari ini, mulai dari teknologi kesehatan hingga investasi jumbo di sektor energi. Salah satu yang paling krusial adalah Agreement on Reciprocal Trade. Singkatnya, produk unggulan kita kayak kopi, kakao, dan sawit bakal dapat karpet merah di pasar Amerika tanpa beban tarif yang berat. Ini adalah kemenangan besar buat petani dan pengusaha lokal kita. Tapi tunggu dulu, ini bukan cuma soal uang. Dunia lagi memperhatikan posisi Indonesia sebagai the bridge atau jembatan perdamaian. Di tengah tensi global yang makin panas, Prabowo dipandang Trump sebagai honest broker atau penengah yang jujur. Di forum Board of Peace, Indonesia dipercaya menjadi salah satu negara kunci untuk mencari jalan keluar konflik di Gaza. Prabowo tetap teguh pada prinsip kita, solusi dua negara. Beliau menunjukkan kalau kita bisa berteman baik dengan Amerika, tanpa kehilangan jati diri dan prinsip kemanusiaan kita. Inilah yang bikin Trump hormat. Prabowo nggak datang sebagai anak buah yang manut, tapi sebagai partner strategis yang punya nyali untuk bicara jujur. Keseimbangan catur politik ini yang bikin posisi tawar Indonesia di tahun 2026 ini berada di titik tertinggi sepanjang sejarah. Nah, sekarang pertanyaannya, apa efeknya buat kantong kita? Target pertumbuhan ekonomi 8% yang sering diragukan banyak orang, kini mulai kelihatan jalurnya. Investasi yang dibawa pulang dari Amerika ini bukan cuma angka di atas kertas. Ini soal pabrik-pabrik baru, lapangan kerja di sektor hilirisasi, dan stabilitas harga bahan pokok karena kerjasama perdagangan yang lebih adil. Prabowo sedang membuktikan kalau visi besarnya itu punya fondasi yang kuat. Beliau menjemput bola ke pusat kapitalisme dunia, memastikan kalau Indonesia dapat bagian kue yang paling besar. Pebisnis Amerika sekarang nggak lagi nanya, kenapa harus ke Indonesia? Tapi mereka nanya, kapan kita bisa mulai? Kepercayaan internasional adalah mata uang paling mahal saat ini, dan Prabowo baru saja memborong mata uang itu di Amerika. Jadi, apa kesimpulan dari diplomasi Mar-a-Lago ini? Kita sedang melihat lahirnya era baru. Era di mana pemimpin Indonesia disegani karena ketegasannya, tapi juga dicintai karena keluasannya dalam bergaul. Pertemuan Prabowo dan Trump hari ini adalah sinyal bahwa Indonesia sudah siap menjadi negara maju. Kita punya sumber daya, kita punya visi, dan sekarang kita punya akses ke jaringan kekuasaan dunia tanpa harus mengorbankan kedaulatan kita sedikit pun. Gimana menurut kalian? Apakah momen hari ini bakal jadi titik balik ekonomi kita menuju 2045? Atau masih ada tantangan besar yang harus kita waspadai? Tulis opini cerdas kalian di kolom komentar. Man that I really like a lot is, he's definitely tough. I don't want to fight him. President Prabowo of Indonesia. Thank you very much. Please, this is a big guy. I tell you, I said, how many people in Indonesia? He said, like 240 million. I said, no, no, say it again. How many? It's a big country you have. And you do a great job and respected
by everybody, and thank you very much for being here. Thank you very much, Mr. President. The President of the Republic of Indonesia. President Trump, distinguished delegates, we are very optimistic with the leadership of President Trump. This vision of real peace will be achieved. We will achieve our dream of peace in Palestine, peace, a lasting and peaceful solution for the Palestinian problem and in Gaza. The achievements of the ceasefire is real. We commend this, and therefore we reaffirm our commitment to contribute significant number of troops, up to 8,000 or more if necessary. We are prepared to contribute the troops to take part actively in the international stabilization force to make this peace work. Thank you very much.